Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita masih pagi hari ini bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali dan melanjutkan kajian semalam yang masih dengan tema pagi kali ini dengan tema suami idaman ya. Dan nanti juga untuk di sesi terakhir masih kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan buat teman-teman dipersiapkan untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada guru kita Ustaz Abdul Abbas Tabrani Hafizahullah. Saat kita mulai langsung untuk kajian pagi hari ini Ustaz ya, dengan melanjutkan tema yang semalam, suami idaman Ustaz, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi pembahasan kemarin telah kita sebutkan tentang hakikat pernikahan, di mana pernikahan itu adalah sebuah akad muawadhah, yaitu akad yang saling menguntungkan. Suami mendapatkan keuntungan untuk menikmati istrinya kapan saja. Demikian juga si istri mendapatkan manfaat dan keuntungan dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Jika tidak menunaikan kewajiban, maka otomatis tidak bisa mendapatkan hak. Kenapa? Karena hak itu dibayarkan setelah kewajiban kita tunaikan. Ketika seseorang tidak menunaikan kewajiban, baik itu suami atau istri, maka dia tidak akan mendapatkan haknya. Misalkan seorang wanita dia tidak menunaikan haknya suami, maka nafkahnya gugur. Kenapa? Karena itu berbicara masalah hak dan kewajiban. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka si wanita boleh menuntut cerai. Itu hukumnya dibolehkan. Walaupun memang ada hadis ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan. Wanita siapa saja yang minta cerai kepada suaminya, ma bihi ba'sun, tidak ada alasan yang menjadikan dia itu minta cerai, maka haram baginya, bagi wanita itu untuk masuk surga. Jadi ini berlaku untuk apa? Untuk minta cerai dalam kondisi tidak ada sesuatu kedzaliman, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia itu boleh meminta cerai. Nah, itu intinya kalau masalah pernikahan, fahami. Pernikahan itu adalah akad muawadhah. Jadi bukan tabarruk. Bukan tabarruk. Seperti kita memberikan nafkah kepada orang tua atau kepada anak, itu tabarruk. Sehingga kalau kita gugur, kita nggak mampu, maka kewajiban kita memberikan nafkah kepada orang tua, anak gugur. Tapi kalau memberikan nafkah kepada istri, sampai selama ikatan nikah masih ada, maka tidak bisa gugur. Karena itu bukan tabarruk, tetapi modelnya muawadhah. Jadi fahami ini, karena ini penting, maksudnya akad ini penting. Kemudian juga yang diperintahkan oleh Allah dalam hubungan suami istri itu, Allah Ta'ala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuamalah dengan istri yaitu sesuai dengan muamalah yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, Allah Ta'ala mengatakan jika memang kamu itu enggak suka dengan istri, fa asa an takrahu syai'an, maka mungkin kamu tidak suka dengan sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, tetapi nanti Allah akan menjadikan banyak kebaikan dalam sesuatu yang kamu tidak sukai. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya itu seorang suami, demikian juga seorang istri, fahami bahwa pasangan hidup kita itu bukan manusia sempurna. Istri kita bukan bidadari, suami kita juga bukan malaikat. Pasti ada kekurangan. Itu pasti. Nggak mungkin lah kita mendapatkan istri yang sempurna, nggak mungkin. Misalkan ya, kita dapat istri cantik, Masya Allah cantiknya, tapi nggak bisa masak. Kita dapat wanita yang cantik, masakannya enak, tapi ya istilahnya bahasa kasarnya blow on sedikit gitu loh. Diajak ngomong nggak konek-konekan gitu lah. Aduh ini. Ya. Jadi cantik, pinter masak, tapi aduh nggak nyandak otaknya, diajak nggak nyandak gitu loh.
Ada yang cantik, wah, pinter gitu loh, pinter masak juga gitu loh, tapi orang miskin. Dan yang lainnya semua ada, nggak mungkin kayak bidadari semuanya sempurna semua, nggak mungkin gitu loh. Mesti ada sisi kekurangan dalam istri kita, itu ada. Maka kaidahnya itu, jika dia itu benci terhadap satu karakter, maka dia radhiya bil ukhra, dia akan ridho dengan karakter yang lain. Terus bagaimana caranya? Caranya saling menutupi kekurangan. Menikah itu, jadi ibaratnya, jadi nikah itu apa sih nikah itu? Nikah itu kalau bahasa Arabnya itu seperti bahasa Arab mengatakan nakahdil asjar. Jadi kalau pohon itu bertumbuh-tumbuh saling masuknya itu bahasa nikah. Nikah itu al-jam'u. Jam'u itu apa? Penggabungan. Di mana ini punya kelebihan, ini punya kelebihan, kemudian saling menyatu untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau memang istri antum punya kekurangan di satu bidang, antum bisa menutupi kekurangan itu, tutupi kekurangannya itu. Nanti ketika suaminya itu punya kekurangan dalam satu sisi, istrinya kok bisa menutupi, tutupi. Jadi nah itu kenapa? Coba perhatikan ya. Allah itu menyebutkan pasangan itu seperti baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah telah mengatakan mereka, istri kalian itu adalah baju bagi kalian. Dan kalian juga baju bagi mereka, bagi wanita. Maksudnya apa? Baju itu saling menutupi. Kita punya aib, kita punya cacat, kita punya kekurangan, kita tutupi dengan pakaian. Siapa yang akan menutupi? Istri kita. Maka menikah itu saling menutupi kekurangan masing-masing, bukan untuk membuka aibnya. Kalau antum membuka aibnya istri, sampai kapan antum selesai gitu? Maksudnya itu sampai kapan antum bisa mendapatkan istri sempurna? Nggak bisa. Maksudnya gini, kalau misalkan kita ya melihat istri saya itu qadarullah misalkan ya nggak bisa masak, itu semua apa gitu? Antum kalau mau paksa harus masak, kamu kalau nggak masak kamu tak cerai kan itu, nggak akan bisa gitu, karena itu kekurangan dia. Nah itu wanita itu khuliqat min til'in, wanita diciptakan di tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita nikmati, ya kita nikmati dalam kondisi bengkoknya, banyak kekurangan. Tapi kalau kita paksa untuk lempeng, patah. Dan patahnya itu apa? Patahnya itu cerai. Sehingga kalau wanita misalkan dia punya kekurangan, misalkan ada wanita yang memang itu ya kekurangan, ya, namanya kekurangan gitu. Mau dipaksa pun nggak bisa gitu. Contohnya gini ya, ada seorang wanita yang karakternya itu rapi, sehingga sukanya bersih, rumah dilap, kinclong, baju yang kotor masukkan ke tempat kotor, dan yang lain kita masuk di rumah itu masya Allah rapi, bersih, kempling lah itu. Ada wanita yang karakternya seperti itu. Ada juga wanita yang umbrusnya masya Allah, baju kotor lempar di mana, piring nggak pernah dicuci. Ada karakter seperti itu juga gitu, ada gitu. Ya, walaupun biasanya ya mama itu kalau ada tamu, wah spesial semua itu. Kalau mau ada tamu, wah berlagak jadi orang paling bersih semua gitu loh. Padahal kalau nggak ada tamu, berantakan semua. Jadi ada karakter seperti itu. Terus bagaimana kalau, kan saya pengen misalnya, saya pengen pulang kerja itu masuk rumah itu ya bersih, nggak berantakan seperti ini. Umat kita laki-laki pulang kerja capek, utang banyak kan itu, dikejar pajak gitu. Masuk rumah berantakan, rumahnya kan sebel juga itu. Nah kalau istri nggak bisa seperti itu, dipaksa pun nggak bisa istri itu. Karakternya nggak seperti itu, dia punya kekurangan di situ. Nah terus bagaimana? Yuk kita yang akan menutupi. Sehingga apa? Sehingga menikah itu saling menutupi, sehingga dinamakan dengan pakaian suami istri itu. Jangan kita itu yang kita ingat cuma kekurangan. Istri saya itu ini, istri saya itu nggak bisa masak, istri saya itu orangnya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya sudahlah, kalau nggak bisa itu antum tutupi kan itu, kekurangan dia kan itu. Demikian juga seorang suami juga nggak mungkin dia itu hidup sendiri, nggak bisa gitu. Kita kerja, kita punya misi besar. Kalau kita punya misi besar, kita harus punya seseorang yang membantu kita di rumah. Nggak mungkin kita sendirian. Maka istri akan membantu kita. Perjuangan suami itu istri akan menunaikan, membantunya, nyiapkan baju, kemudian nyiapkan bahan perang lah istrinya. Itu istri kita. Sehingga saling menutupi gitu. Nah, jadi contohnya misalkan ya Nabi Muhammad ketika beliau punya mimpi besar, beliau sebagai seorang nabi akhir zaman, tugasnya berat, nggak main-main beliau itu. Maka dukungan istri sangat luar biasa. Istri luar biasa, dukungan Khadijah luar biasa. Subhanallah, ketika Khadijah meninggal, ini cerita ya,
Ketika Khadijah meninggal, Rasulullah juga shock, yaitu ya berat. Apalagi di tahun itu pamannya beliau meninggal dunia juga. Lengkaplah kesedihan Rasulullah. Paman, demikian juga istrinya meninggal dunia. Akhirnya ada seorang wanita. Wanita ini akrab sekali sama Rasulullah. Sejak kecil Rasulullah dirawat sama wanita ini. Datang kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, saya melihat Anda kayak orang bingung setelah kematian Khadijah. Maka Rasulullah mengatakan, benar, Ummul Iyal wa sahibul bait. Bagaimanapun Khadijah itu adalah ibunya istri anak-anak saya. Saya punya anak. Bagaimanapun Khadijah itu adalah yang merawat rumah saya. Saya butuh tempat itu. Sekarang nggak ada yang merawat rumah saya, yang menjaga anak saya nggak ada. Akhirnya setelah itu Rasulullah ditawari, wahai Rasulullah, apakah Anda ingin menikah? Rasulullah tadi iya. Tapi sama siapa? Akhirnya wanita itu memberikan pilihan sama Rasulullah dua. Wanita janda atau wanita gadis ya Rasulullah. Nah Rasulullah tanya, kalau yang gadis siapa, yang janda siapa, pendapat Anda? Akhirnya dia mengatakan, kalau yang janda itu namanya Saudah binti Zam'ah. Kalau yang gadis, Aisyah. Tapi Aisyah masih kecil, masih umur 6 tahun, 5 tahun lah waktu itu. Maka Rasulullah intinya diskusi sama wanita itu, ngobrol dan yang lainnya. Akhirnya Rasul tetapkan menikah dengan wanita janda. Padahal lebih tua wanita itu, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu dia sama istri suaminya itu hijrah ke Habasyah. Setelah itu nanti pulang suaminya meninggal. Setelah itu dinikahi sama Rasulullah dan dia sudah tua. Sampai nanti ceritanya itu Saudah itu kayak merasa lah dia itu, ngaca dirinya itu, saya itu sudah tua, saingan saya berat-berat. Saingannya siapa? Aisyah, Hafsah, Sofia, itu kan Sofia orang Yahudi. Sehingga dia merasa saingan saya itu berat-berat ini, aduh berat ini, saya udah tua, istrinya Rasulullah yang lain masih muda-muda. Sampai zaman itu ada geng, di zaman itu ada gengnya istrinya Rasulullah yang muda, ada gengnya istrinya Rasulullah yang tua itu, bikin geng masing-masing kan itu. Gitu. Sampai akhirnya terakhir kan Saudah itu takut kalau dicari sama Rasulullah, akhirnya memberikan waktu giliran dia kepada Aisyah. Intinya apa? Intinya seorang laki-laki itu dia butuh partner untuk misi besar dia. Seorang wanita juga butuh. Sehingga apa? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan itu harus didudukkan bareng-bareng. Untuk misi ini harus didudukkan. Sehingga wanita harus tahu bahwa saya itu salah laki-laki, saya pemimpin. Saya itu pemimpin di rumah ini gitu. Dan wanita juga harus tahu, kamu itu bagaimanapun hebat kamu itu bukan pemimpin. Kamu itu ya anggota rumah lah gitu. Dan itu harus tahu, wanita itu harus tahu. Sehingga mimpi besar rumah itu suami yang punya. Visi misi rumah itu ya suami. Jangan kita semuanya takut sama istri itu. Semuanya harus istri. Istri Anda itu bagaimanapun hebatnya dia itu bukan pemimpin. Coba kalau lihat ya, kita secara fisik, Allah siapkan wanita itu bukan untuk pemimpin. Wanita itu untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Sehingga ada rahim, ada asi. Laki-laki enggak, laki-laki siap untuk pemimpin sebagai oleh Allah Ta'ala. Kita harus dudukkan diri kita itu sebagai pemimpin di keluarga. Laki-laki harus seperti itu, kita harus bisa memimpin. Sehingga istri harus tunduk sama kita. Walaupun apa? Bukan menundukkan istri itu dengan cara bos bawahan, tidak. Tetapi istri itu bagaimanapun dia partner kita. Tapi bagaimanapun dia itu bawahan kita. Sehingga apa? Tidak boleh istri itu mengatur sekemauan dia itu. Seakan-akan suami itu milik dia. Tidak. Suami itu milik umat. Milik mimpi-mimpi besar. Sedangkan istri itu yang mendorong lah, yang mensupport mimpi-mimpinya suami. Sehingga apa? Sehingga kalau kita, terus bagaimana cara supaya bisa mimpi visinya itu bisa sama? Harus kita sering duduk. Harus sering duduk. Kalau kita sering duduk itu tahu nanti kadarnya wanita kamu itu sampai di sini. Kamu nggak boleh sampai seperti ini, nggak boleh. Ya, ini porsinya saya, ini porsinya kamu. Nah, muamalah itu harus di rumah itu harus ditata. Ya, itu harus ditata. Misalkan gini ya, saya contohkan ya. Saya sebagai seorang ustadz, ya saya dari awal sibuk sudah, dan saya sudah ngomong sama istri. Dari awal saya dudukkan. Kamu nikah sama saya, resikonya besar. Kenapa? Karena mungkin kamu nanti tak jadikan istri berapa. Istri pertama saya dakwah untuk Allah Ta'ala itu. Itu sudah pasti. Bahkan mungkin kalau saya nanti terkenal pun ya mungkin saya nikah lagi kan. Walaupun saya belum ngomong itu, tapi itu belum ngomong itu. Tapi sudah tahu lah, istri saya paham lah. Resiko jadi ustadz, istri ustadz itu mesti kayak gitu kan itu. Kayak kan? Ya. Nah jadi
Maksudnya apa? Saya itu cuma dudukkan kepada istri itu, saya itu ustadz gitu loh. Dan kamu harus tahu gitu loh. Akhirnya apa? Sepakat kita itu masa itu. Ketika urusan dakwah, ya istri saya nggak boleh menghalangi. Yang ada cuma mensupport. Sehingga kebutuhan saya misalkan baju dan yang lainnya ya istri siapkan. Ya. Tapi apa? Saya juga bukan orang yang melepas begitu saja istri. Ketika saya pulang, kegiatan istri ya saya bantu. Sehingga apa? Sehingga maksudnya itu apa? Kita itu saling kerjasama, saling menutupi. Kalau seandainya yang antum bisa duduk sama istri ngobrol, kemudian antum sampaikan mimpi-mimpi besar, antum itu disampaikan, kemudian setelah itu istri itu dudukkan bahwasanya saya itu butuh kamu gitu loh. Ini saya apa? Istri itu akan membantu. Tidak sedikit-sedikit gondeli gitu loh. Antum mau itikaf, waduh, itikaf enak saja kamu. Lah terus siapa yang ngurus anak kan gitu loh. Itikaf 10 hari kamu di masjid, ya enak sekali kamu kan gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena dia belum tahu tugasnya istri itu apa kan gitu. Mau rehlah sedikit digondeli sama istri, mau jalan-jalan gondeli sama istri, repot lagi nih kayak gini kan. Suami-suami takut istri, repot kita jadi seperti ini kan itu. Sampai terkadang itu sampai masalah duit saja yang ngatur istri semua itu. Masya Allah itu. Ya, sampai saya itu terlalu sempat marah loh sama teman gitu. Gajian semua duitnya kasih ke istri. Ketika mau jalan-jalan minta sama istri. Kalau nggak dikasih, Ustaz, saya nggak diizinkan sama Ustaz. Kok nggak diizinkan itu maksudnya apa kan gitu? Kok maksudnya nggak diizinkan itu istrinya itu maksudnya apa gitu? Wong antum itu bosnya kok nggak diizinkan sama pegawai kan gitu? Ini kebalik antum kan gitu loh. Istri yang antum izin sama antum kok antum yang izin gini. Gimana ini masalah kebalik antum kan gitu? Sehingga apa? Sehingga nafkah itu uang ya kita yang pegang. Bukan berarti kalau saya ini cerita saya sendiri masalah keuangan ya. Saya dulu tak coba istri. Kamu tak coba ya. Pokoknya itu tak pegangi duit. Tapi saya butuh laporan. Keras saya. Kebutuhan kamu berapa tulis. Oh ya ketika saya coba itu berantakan. Ya namanya wanita mungkin kan banyak urusan kan gitu. Wah akhirnya berantakan, nggak bisa tak ambil. Jadi waktu itu istri nggak megang duit sama sekali. Saya cuma bilang butuh apa saja minta. Kalau kamu nggak minta nggak tak kasih pokoknya. Butuh beli beras ngomong, tak kasih duit. Kamu butuh ini tak kasih duit, tak kasih duit. Dan itu berjalan waktu lama sampai akhirnya pusing juga sih. Mikir kayak gini pusing juga saya kan itu. Akhirnya program saya terhambat urusan duit terus kan itu. Sampai akhirnya apa? Wes kita sama-sama tahu lah saya siapa, kamu sama siapa. Wes setelah itu tak cekli lagi. Tapi fahami ya bahwa intinya saya ingatkan sama itu, fahami bahwa kita masih punya mimpi besar untuk anak kita. Dan anak kita biaya besar. Sehingga kamu jangan sembarangan pakai uang. Itu kamu harus tata, uangnya itu harus ditata itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya kita itu sebagai seorang pemimpin, dudukkan diri kita sebagai pemimpin. Hatta walaupun istri kita lebih kaya daripada kita, hatta walaupun istri kita itu lebih jabatannya mungkin lebih tinggi, gelarnya lebih hebat, tetap dia itu bukan pemimpin. Kita sebagai pemimpin. Jadi dudukkan kita sebagai pemimpin. Tapi kita memimpin bukan dengan bos dan bawahan. Kita jadikan istri kita itu sebagai rekan untuk saling melengkapi. Nah itu kalau kita perhatikan ya, bagaimana Rasulullah memimpin keluarganya itu, istrinya itu memang dahsyat, luar biasa. Hebat lah bagaimana Rasulullah mendudukkan istrinya itu sebagai partner. Kan sering sekali ditanting sama Rasulullah, didudukkan, dinasihati. Kamu siap nggak menjadi partner saya? Kalau enggak saya tak cerai. Kamu minta apa tak kasih gitu. Kalau kamu minta dunia tak kasih, tapi kamu tak cerai gitu. Dan itu sering diingatkan, istri itu diingatkan, kamu siap nggak bersama saya? Tapi saya resikonya seperti ini. Akhirnya wanita itu tahu siapa suaminya. Kalau seandainya ya istri membantu visi suaminya, karena istrinya itu tahu mimpinya suami itu apa gitu, nanti hubungan itu akan bagus. Sampai ada cerita yang Masya Allah lah, sampai dibikin film kan, yaitu hubungan antara Pak Haji Habibie dengan istrinya namanya Hanun, Bu. Ainun, nah itu kan luar biasa. Jadi hubungan yang luar biasa. Kenapa? Karena saling mensupport mimpi-mimpinya. Pak Haji Habibie itu kan mimpinya besar sekali untuk menjadikan negara Indonesia negara dari dirgantara kan itu. Dan istrinya apa? Mensupport mimpi suaminya gitu, disupport sampai akhirnya gara-gara saya itu disupport mimpinya, kecintaan itu tumbuh terus. Sampai akhirnya ketika ya namanya kehidupan lah itu.
Jadi rasa cintanya Pak Haji Habibie itu ya cuma sama dia saja, nggak bisa jatuh kepada yang lain. Kenapa seperti itu? Karena suami butuh itu. Biasanya ya ceritanya masa itu kita ya, antum mau ngaku atau tidak ya itu kenyataan seperti itu. Antum menikah sama istri, walaupun istri antum wanita ya kembang desa lah mungkin kan, zaman dulunya rebutan banyak orang, antum yang menang itu, hebat kan itu. Antum raja gombalnya dulunya itu, yang semuanya pengen rebut si idola ini, tapi antum yang dapatkan, hebat kan itu. Masya Allah kan itu. Subhanallah, antum dapatkan istri antum seakan-akan wes ini wanita top, wes saya menangkan itu loh. Perlombaan saya menangkan itu. Seakan-akan wanita paling hebat. Hebatnya itu nggak lama, sebulan itu sudah top lah itu. Sehingga masih sayangku, cintaku itu masih bisa lah itu. Setahun itu sudah matamu taruh di mana kan itu. Sudah matamu itu nggak lihat kan itu. Sudah hilang. Antum mau jujur atau tidak, cinta sama istri itu hilang. Nah itu kenapa dalam pernikahan itu kita menjaga pernikahan bukan karena cinta. Karena kalau kita menikah karena cinta itu yang ideal itu memang. Yang ideal seperti itu. Kita menikah itu karena cinta tumbuh dalam hati kita. Tapi kalau itu yang kita jadikan patokan, sampai kapan antum itu cinta sama istri antum? Cinta akan hilang. Apalagi dengan adanya wanita-wanita sekarang yang baru-baru ini yang pakaiannya, dandanannya kayak orang-orang Korea-Korea ini, aduh semuanya lagi kan kita itu. Sehingga hilang, rasa cinta itu hilang. Maka kalau cinta hilang, kita masih bisa pertahankan keluarga kita dengan rahmat, sayang. Sayang bukan cinta loh, sayang itu bukan cinta ya. Jadi mawaddah dan warohmah, mawaddah itu cinta yang tumbuh dari hati, dan itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibikin-bikin cinta itu. Warohmah, rahmat bisa dibikin, bisa diakali, itu bisa rahmat itu. Nah, sehingga maksudnya apa? Yang bisa menumbuhkan cinta itu, apalagi suami ya, adalah ketika seorang istri itu bisa mensupport programnya suami. Itu dahsyat. Itu nanti bisa tumbuh rasa cinta. Terkadang ya istri itu, seorang laki-laki ya, dia itu cinta sama seorang wanita itu bukan karena cantiknya. Tapi saya itu sering kalau sama dia itu ya misalkan ya, disupport, saya itu kayak keklah sama dia, walaupun mukanya mungkin biasa lah itu. Jadi terkadang yang menumbuhkan cinta itu karena kita itu merasa cocok, ini kecocokan gitu. Bukan karena cinta gitu, cinta bukan, tapi cocok gitu sama dia itu. Nanti cinta bisa ditumbuhkan lah pelan-pelan kan gitu. Maksudnya kalau bisa itu suami istri itu saling melengkapi, dudukkan saya sebagai seorang pemimpin di sini, sehingga setiap apa saja konsultasi ke saya. Sedangkan istri itu sebagai ya dia sebagai sekolahnya lah, gurunya yang akan menjalankan misi-misinya itu. Sehingga setiap mau apa saja duduk bersama ngobrol. Ini gimana baiknya, kita mau apa ini, kita mau apa ini, sering diskusi. Tapi tetap yang menentukan ketok palu tetap suami. Tapi kita jangan memimpin keluarga itu kayak bos dan bawahan. Ada orang ini ya ceritalah, dia ketika menikah, awal menikah dia itu bawa ayam masih hidup. Setelah itu di hadapan istrinya itu ayamnya buntir kepalanya sampai krek, mati wis. Akhirnya dia ngomong sama istri, macem-macem kamu tak bikin kayak ayam ini tuh. Jadi dibikin takut istrinya itu. Itu kan nggak bagus gitu loh. Hubungan seperti ini kan nggak bagus kan itu. Kita nggak pengen seperti itu, tapi kita juga nggak pengen istri itu liar sekemahuan dia kan itu. Bagaimanapun dia itu tetap istri. Bagaimanapun dia istri. Namanya istri itu kenapa nggak bisa menjadi pemimpin? Istri mikirnya nggak pakai otak. Pemimpin harus logis. Pemimpin harus bisa memikir mana masalah dan mandorot. Wanita mikirnya pakai perasaan. Sehingga kalau bahasa kasarnya itu manusia nggak punya otak wanita itu. Mikirnya pakainya perasaan. Jadi kalau ngomong sama perempuan itu memang beda sekali. Kenapa? Modelnya itu perasaan, harus ngalor ngidul dulu. Sampai cerita ya, ini cerita untuk saya sendiri. Jadi untuk anak lah, pas waktu itu anak itu ya membuat masalah. Sampai akhirnya istri saya itu, ya saya baru pulang lah. Pulang capek, istri saya marah-marah itu. Saya tak diemin, marahnya nggak selesai, diulangi lagi itu. Tak diemin lagi, diulangi lagi. Saya jengkel juga, tak jawabkan setelah itu. Anak tak bila lah intinya itu. Jediar itu. Akhirnya ngamuk istri saya kan itu. Selesai lah, selesai kan itu.
Akhirnya setelah selesai kita baik-baikan itu, istri saya ngomong, saya itu kalau lagi marah itu kamu diem saja gitu loh. Nah, aku udah diem 2 kali, kamu ngulangi lagi Pak. Saya tak sabar-sabarkan itu. Saya itu cuma butuh kamu itu sebagai pendengar sejati saya gitu loh. Jangan dijawab gitu loh. Jawab malah nanti emosi semua kan gitu loh. Nah kenapa itu loh? Saya itu butuh perasaan saya itu biar plong gitu loh. Ada orang yang tak marahi kan gitu. Lah kamu itu jadi orang yang dimarahi saja gitu loh. Oh, oke wis. Oke, berarti kalau pas lagi istri marah itu diem saja itu. Dia tuh pengen memarahi orang. Daripada marahnya ke anak, mending ke suami kan itu. Nah cuma suaminya itu perlu diberitahu, saya lagi marah, pengen mengeluapkan saja itu. Kamu diem saja gitu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, masa itu setelah kita tahu, oh iya oke lah itu. Perasaan namanya mereka. Kalau laki-laki kan nggak bisa kayak gitu. Kamu marahi saya kurang ajar kamu, yang salah kamu kok. Saya dimarahi kan itu, saya nggak salah kan itu. Laki-laki kan mainnya kan benar tidak, salah benar, itu saja kan mainnya kan gitu. Kalau mikir perasaan, aduh nggak enak saya kayak gini, apa-apa ini laki kayak gini, cengeng sekali kan seperti ini kan itu. Perempuan mikirnya bukan karena benar dan tidaknya, perasaannya. Nggak, sehingga terhadap ada wanita yang modelnya seperti itu tuh ada. Kalau gitu maksudnya gini, intinya itu dibangunlah, kita itu bangun komunikasi yang baik antara suami istri, sering duduk, sering ngobrol, dan itu termasuk sunnah. Apalagi sebelum tidur. Rasulullah itu sunnahnya sebelum tidur itu beliau ngobrol sama istrinya. Mungkin ada masalah-masalah yang perlu dibuka, masalah-masalah yang perlu didiskusikan. Dengan diskusi itu masalah itu sebenarnya selesai. Saya lihat ya banyak permasalahan yang muncul karena komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Suaminya ngempet sesuatu, nggak berani ngomong ke istrinya. Istrinya juga pengen sesuatu tapi nggak mau ngomong sama suaminya. Ini jadi masalah. Maka harus duduk bareng. Ada masalah apa? Ada masalah apa? Kalaupun salah pun tidak ada masalah, nasihati gitu. Saya misalkan sebagai laki-laki, walaupun saya itu ustadz, saya manusia biasa, terkadang salah saya. Demikian juga istri juga seperti manusia biasa, sehingga saling mengingatkan, duduk. Kamu jangan seperti itu. Kamu ini nggak baik. Ngomong sama ini kepada anak itu jangan. Demikian juga terkadang saya juga terkadang jengkel, lagi emosi ya wajar sebagai laki-laki kan. Saya juga terkadang ditegur sama istri, kamu jangan seperti itu kalau marah sama anak. Ya oke, kita sering menasihati lah itu. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muamalah sama istri itu dengan cara yang ma'ruf. Nah muamalah yang ma'ruf ini nanti kata para ulama bisa dengan syarat bahasa diatur dengan bahasa yang indah, atau sikap, atau kepedulian, atau yang banyak lah. Namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Intinya antum pahami ya, kita itu muamalah sama wanita. Wanita itu karakternya nggak seperti laki-laki. Jangan digambarkan antum itu main kayak laki-laki, kayak teman antum. Sehingga biasa bully-bulian, ini itu biasa teman antum. Perempuan nggak seperti itu. Perempuan sekali dia disalahkan, hancur dunia dia. Perempuan nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan perempuan itu. Sehingga kalau mau menyalahkan perempuan itu bukan langsung. Antum nggak seperti muamalah sama teman. Ini masakan nggak enak ini, biasa kita itu. Oh ini kamu jangan kayak gini sih, gini. Biasa kita itu. Kalau sama perempuan nggak bisa seperti itu. Nah itu Rasulullah ketika beliau ya sama Aisyah, Rasulullah nggak pernah komentar terhadap masakan. Aisyah itu tahu kalau Rasulullah nggak suka dengan masakan itu kalau nggak dimakan. Kenapa? Karena karakter wanita nggak bisa dikoreksi. Nggak bisa disalahkan itu, nggak bisa, apalagi langsung. Itu paling bahaya bagi mereka itu, bisa remuk hatinya, bukan pecah. Kalau pecah kan masih bisa disambung sedikit-sedikit. Ini sudah remuk hatinya itu, sudah capek masa komentar lagi suaminya, masakannya kurang enak ini itu, wah, hancur hatinya perempuan itu. Nah kalau bisa itu apa? Kalau bisa itu kita jaga bahasa kita itu, ngomongnya pelan-pelan. Demikian juga ya itu biasalah, antum mungkin sudah paham lah, karena mungkin antum sudah menikah lama. Cuma ini adalah kejadian nyata, kasus nyata ini. Jadi ada kejadian suami istri yang tengkar, akhirnya harus manggil saya untuk mendamaikan itu. Masya Allah itu, sampai ada kesepakatan surat di atas hitam di atas putih itu. Istrinya apa? Saya kan dibacakan sama istrinya. Ya Allah ini istrinya apa? Istri minta jalan-jalan setiap akhir pekan. Yang kedua, istri jangan dikomentari kalau sesuatu kerjaan gitu loh. Kemudian minta jam tambahan duit, minta tambahan duit kan itu. Lah kok masalahnya ini?
Bukan masalah-masalah yang besar, bukan, masalahnya cuma seperti ini kan gitu. Akhirnya ya usah, berarti tak dudukan semua. Saya nasihati laki-lakinya itu harus bangun komunikasi yang baik sama istri. Ya akhirnya setelah itu ngaku, ya Ustaz, saya itu memang nggak suka ngobrol, itu nggak suka, apalagi sama istri kan. Suruh apa baik-baikan, aku nggak, saya nggak biasa kayak gitu loh. Akhirnya saya nasihat, ya harus biasakan gitu. Terkadang ya kita itu mau ngobrol sama istri itu males mau ngobrol apa kan gitu loh. Apalagi sosokan lah gitu loh. Hati kita itu kalau jengkel ya jengkel kan gitu loh. Mau sakit tidak baik suruh muji istri, nggak bisa kan gitu loh. Kita lagi jengkel suruh ngatur bahasa yang baik kan kita nggak bisa. Kita modelnya gua seperti itu gitu. Ya kita nasihati ya laki-laki karakter seperti apa ya harus belajar, pelan-pelan harus belajar. Kemudian ya pahami juga ya ini sebagai tambahan juga, dan rupanya ini kasus ini banyak. Nah jadi antum sebagai laki-laki itu kalau bisa harus mengisi tangki cinta. Ya, ada bahasa namanya tangki cinta. Jadi istri itu semua orang itu punya tangki cinta. Harus kita penuhi, harus kita isi. Nah tangki cinta itu coba antum perhatikan, istri antum itu biasanya klepek-klepek sama antum itu dengan cara apa? Contohnya misalkan, oh istri saya itu sukanya kalau dipuji, kalau dipuji kepalanya besar kan itu. Wah kamu wanita yang cantik di dunia kan itu. Tapi nanti kita jangan, oh ini orang nggak pernah muji, tiba-tiba muji itu, pengen nikah lagi paling kan. Ya masa itu pendekatan kita mulai berubah pelan-pelan. Namanya tangki cinta. Ada wanita yang sukanya itu ditemani, karakternya itu. Jadi kalau pas kerja itu suruh nemeni. Ada wanita yang sukanya itu diajak jalan-jalan. Makanya apa? Terkadang ya, pahami ya, namanya perempuan itu juga bosan juga mereka, apalagi di rumah terus. Akhirnya wanita itu terkadang minta refreshing lah. Refreshingnya apa? Ke mall. Perempuan itu kalau sudah di mall ya kayak ikan ketemu air biasa. Masya Allah hidup bos, lihat harga-harga itu menengnya luar biasa itu. Lah kitanya ngantuk semua ya, bapak-bapak ini langsung lemes wes gitu. Sampai terkadang itu ya jengkelnya itu, ya Allah, mau ke mall cuma harganya 1 perak saja, 100 perak gitu. Selisihnya kok ke mall itu, Masya Allah ini kan itu perempuan itu. Rupanya mereka itu bukan karena harga. Ini pahami ya. Mereka ke mall itu bukan karena harga, karena selisihnya harga 1 perak, 100 perak dan bukan. Tapi pengennya jalan-jalannya itu. Alasannya bahwa lebih murah kelilingnya itu 1 jam lebih kan, lebih murah kan itu. Padahal kalau tujuannya kayak kita logiskan itu, kalau lebih murah ya langsung datang ke tempatnya kan, beli selesai kan, kita pulang kan gitu. Yuk muter dulu gitu loh, muter makan dulu, yo lemes kita sebagai bapak-bapak kan itu. Dan itu membosankan, bagi kita membosankan itu. Kita lebih laki-laki, tapi kita ini hanya perempuan. Itu hanya perempuan, sehingga kita laki-laki harus nuruti saja lah gitu. Ada kalanya kita harus nuruti seperti itu, ada kalanya nanti istri itu akan ngikuti kita gitu. Maka itu gini, kalau kita bisa menunaikan haknya istri, tangki cintanya dipenuhi, nanti haknya kita pun akan dipenuhi. Maka itu harus belajar seperti itu. Jangan kita itu sukanya menuntut, istri saya harus menuntut saya kayak gini, bukan. Kita juga harus bisa memenuhi haknya istri kita. Nah, jadi muamalah yang baik, ngomong yang diatur, yang baik. Kalau bisa itu ya sedikit belajar bahasa-bahasa gombal sedikit lah, walaupun memang susah kita itu. Karena kita itu nggak seperti Mas Wino gitu loh. Bahasanya gombal semua itu bisa kan. Kalau kita kan susah gitu loh. Ya kan? Bahasanya enak, medok, bahasanya itu lembut. Lah kalau kita ya Allah ngomongnya itu, kamu itu dandanannya kayak mak lampir ya. Jadi terlalu kan, terhadap wanita itu kan ya namanya pakai bedak ini. Nah kalau kita kan jujur kok bedaknya kok tebal sekali kayak mak lampir saja. Nah kalau ini kan bahasa kasarnya laki-laki lah. Kalau yang bahasa gombalnya, kamu itu wanita yang nggak ada wanita secantik seperti kamu. Sampai mungkin semua orang itu takjub karena kayak mak lampir. Tapi maksudnya kok dibayar bagus kan itu. Lah itu masa itu susah kita itu. Laki-laki memang kayak gitu. Kita laki-laki yang gentleman lah istilahnya itu. Kita itu nggak suka dengan bahasa-bahasa kayak gitu kan itu. Coba maksudnya apa? Cobalah berlatih. Ya saya juga berlatih juga itu. Bahasa-bahasa gombal. Gimana sih bahasa gombali perempuan itu kayak apa sih gitu. Karena kita itu bukan playboy kan itu. Jadi yang suka bahasa-bahasa gombal seperti itu kan itu. Nah wanita itu kalau digombali ya. Nah ini kenapa ya? Wanita itu dalam Islam ya. Wanita itu ketika safar, wanita itu ketika apa saja itu harus ada wali.
Ya, kenapa? Ada apa di balik wali ini? Karena wanita itu sukanya digombalin. Bos kalau digombali, oh kayak terbang wanita ini. Walaupun setelah terbang diambil duitnya sama HP-nya kan gitu. Wanita nggak ada masalah, yang penting ada yang gombalin dia kan itu. Nah maksudnya itu ya pelan-pelan lah kita belajar. Intinya supaya wanita itu kita tunaikan haknya. Dia nanti kalau sudah tertunaikan haknya, dia akan menunaikan hak kita. Maksudnya apa? Sebelum kita menuntut wanita itu menunaikan hak kita harus bisa menunaikan haknya istri kita. Sehingga hubungan kita itu ya tadi hak dan kewajiban. Ya mungkin ini sedikit ya yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, buat teman-teman mungkin aja pagi ini ada pengen bertanya atau sharing atau apalah ya biasanya ya terkait tentang suami-suami idaman, cara mengombal. Ada bakarnya Bapak Najwa kita. Kursus private Pak ya. Bisa aja, Masya Allah ya. Saya tuh tipikal orang yang nggak bisa mengombal, jujur Seth. Apalagi dipanggil sayang itu saya malu, Seth. Di tempat keremen gitu ya, sayang, yo Allah malunya Seth. Itu bahasa gombal itu. Jadi antum di mall misalnya, sayangku, waduh, wah, hancur hati saya itu. Laki-laki mau dibawa kemana saya kan gitu. Saya nggak bisa, Seth. Dari dulu saya suruh gombal tuh nggak bisa, Seth. Masya Allah. Ya. Nanti mungkin bisa belajar sama Pak Najwa, Seth. Masya Allah. Tapi ini ada apa ya? Kayak pengalaman pribadi. Kita itu kalau kayak saya sudah 24 tahun menikah itu baru nemu kemarin. Ternyata itu untuk memperbaharui rasa cinta itu loh, kita harus sering-sering itu keluar berdua, tidak disertai dengan anggota dan anak yang lain. Itu ternyata memperbarui dan sangat menancap gitu. Itu mungkin beberapa tips lah. Dan itu selama 24 tahun menikah baru kemarin saya tahu itu. Itu Pak Bas praktekkan langsung itu, Masya Allah kayak. Berarti kalau nggak salah mungkin lebih ke quality time ya, Seth ya. Begitu lebih ke apa? Namanya quality time, Seth ya. Kalau bahasa sekarang ini ya. Masya Allah. Bendina dewean orang liane. Baik, mungkin bapak-bapak yang ingin bertanya silakan ya. Suami-suami idaman. Nah, mungkin yang jomblo saja menjadi apa namanya? Jomblo sejati, Pak. Pak Adi, ingin mau bertanya Pak Adi? Masih dijawab nggak? Katanya kan pernah dengar riwayat kalau Hasan itu pernah menikah lebih dari 9 tahun itu. Iya. Dan penyebabnya apa bisa seperti itu? Ya jadi masalah menikah itu kalau dilihat dari biografi para ulama ya, ada nanti yaitu orang yang nikah itu sampai 100 kali, sampai lebih dari itu. Bahkan ada yang bangga dengan banyaknya istri. Istri kamu berapa? Saya punya istri 100 orang gitu. Loh, kok bisa gitu loh? Ya, nikah cerai kayak gitu. Lah masa itu kenapa seperti itu ya? Dan itu banyak. Jadi ada juga ulama yang modelnya seperti ini, ada juga ulama yang modelnya itu setia dengan satu istri. Termasuk Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin seperti ini. Jadi setia dengan satu istri. Sampai Syekh Utsaimin itu ketika ditanya ya, kenapa Syekh antum gak nikah lagi gitu. Kata beliau mengatakan, hukum asal nikah itu hukumnya makruh. Paham ya, poligami itu ya ada sih pendapat ulama yang matan sunnah. Tapi yang mu'tabar dalam mazhabnya Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, poligami itu hukumnya makruh. Bukan hukumnya sunnah, bukan, hukumnya makruh. Kenapa kata beliau itu? Karena kita itu menikah untuk mendapatkan manfaat, yaitu manfaat lah maksudnya itu. Tapi dalam pernikahan kita nggak boleh berbuat zalim. Dan kezaliman itu lebih sering terjadi ketika kita itu punya istri lebih daripada satu. Wong istri satu saja sering zalim kita sama istri kita, apalagi istrinya dua kan itu. Jadi kalau beliau mengatakan selama istri satu itu cukup, maka sudah selesai.
Jadi ada ulama yang memang dia lebih suka dengan itu, dengan kesetiaan terhadap istrinya. Ada yang menikah lagi, dan yang saya mobil juga terakhir menikah lagi saya mobil. Jadi ada ulama-ulama yang kayak itu, nikah cerai. Terus kenapa kok seperti itu? Ini Fahmi juga ya, perlu saya sampaikan, mungkin beda dengan budaya kita. Jadi menikah itu bukan sesuatu yang aib. Bukan berarti kalau suami istri nikah berarti harus hancur mereka itu karena ribut kan. Bukan. Ini Fahmi. Maka itu kalau kita lihat ya, dalam riwayat itu atau dalam dalam ayat fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau kalian menikah itu, jaga istri kamu dengan baik, atau kalau tidak bisa, ceraikan dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Fahmi ya, bercerai itu bukan berarti ada masalah. Contohnya gini misalkan, boleh nggak saya itu mencari istri saya karena saya udah nggak cinta? Boleh kan? Karena cinta akan hilang. Boleh gitu. Seperti ada seorang wanita loh, datang ke Rasulullah, matan, ya Rasulullah, saya tidak mencela suami saya ya Rasulullah. Saya nggak mengkritisi agama dia, kesolehan dia, akhlaknya dia luar biasa ya Rasulullah. Cuma saya takut ya Rasulullah, kalau saya masih mempertahankan keluarga ini, saya takut nanti akan kufur. Yaitu apa? Kufur terhadap nikmat suami itu. Akhirnya ditanya loh, kenapa kamu itu? Ya Rasulullah, saya sudah nggak kuat hidup bersama suami saya. Kenapa nggak kuat gitu? Bukan karena masalah agama ya Rasulullah. Kalau masalah kebaikan beliau, agamanya Masya Allah top beliau itu. Cuma beliau itu orang hitam. Saya itu kalau mau tidur lihat mukanya itu mau muntah gitu. Bahasanya kasar kayak itulah. Saya lihat suami saya itu mau muntah gitu istilahnya itu. Ya, saya nggak bisa ya Rasulullah seperti ini gitu. Akhirnya sama Rasulullah diceraikan. Coba bayangkan ya. Jadi nikah itu bukan berarti kalau nikah itu mesti ribut, hubungannya cekcok. Enggak, bukan gitu. Daripada saya itu zalim. Maksudnya gini, kalau saya kan nggak cinta sama suami saya ya Rasulullah, tapi kan saya sebagai istri kan harus menunaikan haknya. Saya berat menunaikan haknya kan. Contohnya saya sebagai seorang suami, saya nggak cinta sama istri saya, tapi kan saya suka kasih nafkah, saya baik sama istri. Saya berat kayak gini kan itu. Daripada saya zalim, saya dudukkan afan. Kelihatannya sih kita nggak bisa lanjut lagi gitu. Saya berat. Daripada kita saling menzalimi, sudahlah kita berpisah. Tapi kita baik-baik saja, kita nggak ada masalah loh ini. Paham ya? Bisa dipahami ya? Maka itu di bangsa Arab itu biasa, nikah itu kemudian cerai itu bukan aib bagi mereka gitu, biasa gitu. Beda dengan kita. Kalau kita kan kalau bercerai mesti ada masalah. Setelah bercerai, setelah itu apa? Gontok-gontokan. Akhirnya anaknya sampai jadi orang stres kan, broken home kan gitu. Kalau di sana tidak. Di sana aja ketemu sama mantannya biasa, kita nggak ada masalah kan gitu. Sehingga sama-sama mendidik anak bareng pun nggak ada masalah mereka gitu. Tapi apa? Mereka sudah statusnya bukan suami istri lagi. Jadi maksudnya pahami ya, pernikahan itu kebaikan, perceraian juga kebaikan. Saya sering ngomong kayak gitu, orang-orang yang mau bercerai itu. Kalau memang harus bercerai, cerai dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Bukan berarti kita cerai itu kan ada masalah. Bukan, kita nggak ada masalah gitu. Cuma memang kita itu berat untuk dilanjutkan. Takutnya ada kezaliman. Masih saya paham ya? Masih bisa dipaham ya? Jadi cerai itu bukan karena kita itu karena ribut, ada problem, ada masalah. Bukan. Terkadang kita itu bercerai karena takut kita itu nggak bisa menunaikan hak suami atau haknya istri. Misalkan saya contohkan lagi, misalnya ini, saya contohkan ya. Ketika misalkan saya, ini ulama zaman dulu kan seperti itu. Namanya Abdullah bin Qasim, seorang ulama kibar, termasuk murid seniornya Imam Malik. Beliau waktu itu dapat warisan. Setelah itu dia punya kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah, ini kesempatan terbaik saya belajar sama Imam Malik. Setelah itu dia ngomong sama istrinya, "Dek, saya ada kesempatan untuk belajar. Saya punya uang sekarang, saya punya waktu. Saya bukan berarti benci sama kamu, enggak gitu. Tapi saya mau belajar. Dan saya nggak tahu kapan pulang. Maka kamu tak berikan pilihan, kamu tetap menjadi istri saya, tapi resikonya saya nggak tahu kapan pulang, atau kamu saya cerai. Kamu nikah sama yang lain." Kita nggak ada masalah loh, kita nggak ada masalah itu. Akhirnya apa? Istrinya milih, nggak, saya tetap menjadi istri kamu. Oke, ini tak kasih duit untuk kebutuhan kamu, tapi saya nggak tahu kapan saya pulang. Akhirnya dia belajar kepada Imam Malik, belajar sampai hampir 20 tahun lebih belajarnya itu. Sampai nanti anaknya nyusul. Anaknya itu pergi ke Madinah. Setelah itu tanya, mana Ibnu Qasim? Akhirnya tunjukkan dia, akhirnya dipeluk. Ibnu Qasim bingung, siapa ini anak muda ini? Rupanya anaknya yang dia tinggal ketika istrinya hamil.
Dan itu apa? Nggak ada masalah. Jadi pahami ya, cerai itu bukan karena suami istri itu ribut, ada masalah, nanti akhirnya bermusuhan, dua keluarga akhirnya gontok-gontokan. Bukan itu perceraian. Perceraian itu fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka itu ketika Hasan Al-Basri ditanya sama muridnya, "Wahai Syekh, anak saya itu wanita yang cantik. Sudah berkali-kali orang datang melamar anak saya, tapi saya nggak mau." Akhirnya dia tanya, "Wahai Syekh, siapa ya laki-laki terbaik untuk putri saya?" Maka dia mengatakan, kata Hasan Al-Basri, "Carikan laki-laki yang bertakwa." Kenapa? Fahami ini alasannya beliau. Karena orang yang bertakwa, in ahabbaha akramaha. Seorang laki-laki yang bertakwa, kalau dia cinta sama istrinya, istrinya dimuliakan. Ini kalau dia cinta. Fa in abghadaha, tapi kalau dia sudah nggak cinta sama istrinya, lam yazlimha. Suami itu tidak mungkin menzaliminya. Maksudnya apa? Kalau cinta sama istrinya dipertahankan, dimuliakan. Kalau sudah tidak cinta, diceraikan dengan cara yang baik. Itu hebatnya. Jadi kalau sudah tidak cinta, ya saya daripada menzalimi kamu, sudahlah kamu tak cerai, kamu tak kasih uang. Ada nanti perceraian itu dengan cara memberikan uang suaminya itu. Namanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Kita bercerai, kita baik-baik loh ini. Saya nggak ada masalah dengan kamu. Kamu tak kasih uang untuk kebutuhan kamu. Setelah itu apa? Silakan kamu cari laki-laki yang lain. Mungkin nanti kamu dapat laki-laki yang cinta sama kamu, yang bisa menunaikan hak kamu secara totalitas. Kalau saya, maafin, saya belum bisa gitu loh. Ya, masih paham ya? Memang ini kayak nggak tergambar di kita di Indonesia, karena budaya Indonesia perceraian itu masalah. Seakan-akan bercerai itu sudah musibah, terus akan cekcok, gontok-gontokan, bahkan keluarga besar ini sampai ini ribut sampai gelut dan yang lainnya. Seakan-akan bercerai itu aib sekali di Indonesia itu. Enggak. Di bangsa Arab itu cerai itu biasa, nggak ada masalah gitu. Nah akhirnya apa? Karena di budaya sana itu seperti itu, ya biasa mereka cerai. Nanti istrinya, misalkan seseorang cerai misalkan sama istrinya, seorang suami sama istri cerai. Saya temannya misalkan Mas Pino misalkan, istri kamu tak ambil lah gitu, dan nggak apa-apa gitu. Coba kalau di Indonesia ya, ada orang misalkan punya istri, ribut, istrinya tak cerai. Tiba-tiba teman saya nikah, kurang ajar kamu, nantang saya kan gitu loh. Gara-gara dia nikah mantan istri saya, akhirnya ribut sama dia kan itu. Kalau di Arab biasa kayak gitu. Bahkan saya cerai sama istri misalkan, kakak saya nikah istri saya, biasa gitu, nggak ada masalah kan itu. Kenapa? Karena perceraian itu bukan aib. Itu kalau di Arab, maka itu biasa, orang punya istri lebih dari 100 sampai 200, biasa. Terkadang apa? Pengen memiliki banyak keturunan. Setelah itu selesai, ya akhirnya cerai, nggak ada masalah, hukumnya boleh seperti itu tuh, nggak ada masalah itu. Sampai ya ini juga jadi pembeda juga. Kalau di Arab ya, memang menikah itu bukan karena karena cinta mendalam, itu bukan, karena itu akan hilang. Nah, itu Umar bin Khattab, ini cerita ya, Umar bin Khattab itu pernah mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian materi Ali, saya pengen sekali melanjutkan hubungan saya dengan Ahlul Bait. Karena dulu kan masih ada, karena Rasulullah menikah dengan putrinya Umar kan, sehingga statusnya Rasulullah itu sebagai menantu kan. Rasulullah meninggal dunia kan selesai. Akhirnya Umar saya pengen melanjutkan hubungan dengan Ahlul Bait. Akhirnya ditanya, ada maksudnya apa wahai Umar? Maka Umar kata, saya pengen menikahi putri kamu. Coba putrinya Ali gitu. Umar sudah umurnya berapa kan itu? Putrinya Ali berapa umurnya kan itu? Namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anaknya Fatimah, tapi perempuan. Akhirnya kata Ali, Umar, ya nanti tak sampaikan dulu kepada putri saya, mau atau tidak. Nah ini sampaikan, putrinya mau dinikahi sama Umar bin Khattab. Dan nggak ada masalah gitu. Masa itu biasa, bukan sesuatu yang aib lah. Anak kecil nikah sama orang tua, bukan sesuatu yang aib. Bahkan di dalam fikih ya, kalau saya tanya misalkan, boleh nggak saya menikah dengan bayi? Saya nikah dengan bayi, boleh nggak? Ini bayi baru dilahirkan, saya nikahi, boleh nggak? Misalkan saya tahu, saya punya teman akrab, qadarullah teman akrab saya meninggal, dia tabrakan meninggal, pas dia itu punya bayi. Kasihan ini bayi, nggak punya wali, nggak, tak nikahi lah bayi itu. Masih bayi, saya nikahi, boleh nggak? Boleh. Tapi cuma masalah hubungan intim nanti ketika dia siap. Rasulullah menikah dengan Aisyah umur 6 tahun.
belum siap untuk berhubungan intim, maka nanti umur 9 tahun baru dibangun keluarga sama Rasulullah. Sampai dibahas dalam fikih gini. Ini gambaran fikih lah. Kalau seandainya saya punya istri, kemudian saya menikah lagi dengan bayi. Ada teman saya judiar meninggal, saya nikahi. Istri saya ngamuk. Wah, mau nikah lagi, ya kurang ajar ini. Akhirnya istri saya kedua yang bayi disusui sama istri saya. Akhirnya jadi anak susuan. Aduh, kurang ajar ini. Istri saya jadi anak susuan, ya jadi mahram lah ini kan itu. Ayo. Terus gimana kalau seperti kasus ini kayak gini? Kayak gimana? Kan kita mosok itu menikah sama istri yang masih bayi, ya boleh kan gitu. Dan itu biasa di Arab itu kayak gitu biasa gitu. Nah, kalau ditanya terus statusnya gimana ini sekarang? Kalau disusui seperti ini, ya statusnya batal. Secara otomatis batal. Tapi apa? Tapi istri bayar mahar ke saya. Mahar. Orang ajar kamu kan gitu loh. Kenapa? Lah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk saya kan gitu loh. Kan ini kan halal bagi saya. Sudah saya nikahi kok kamu batalkan pernikahan gara-gara kamu susui kan gitu loh. Akhirnya dia nanti bayar mahar. Mana mahar? Nah, mahar itu nanti dibayarkan dalam kasus ini juga. Termasuk kasus ini, termasuk kasus, ada beberapa kasus ya. Jadi mahar itu bukan berarti dibayarkan ketika nikah. Iya ketika nikah, tapi ada tiga sebab. Karena nikah atau karena hubungan intim yang syubhat. Contohnya hubungan syubhat itu gini. Antum mengatakan cerai sama istri, kamu saya cerai. Istri menunggu masa iddah, antum berhubungan intim, bayar mahar. Nah, termasuk ini juga. Kasus ini bayar mahar dia, istrinya. Maksudnya gini, maksudnya itu di Arab itu memang budayanya beda sama kita. Sampai Imam Malik itu cerita gini. Saya pergi ke Madinah. Saya melihat nenek-nenek umurnya 21 tahun. 21 tahun. Mas sudah jadi nenek. Jadi nenek. Berarti apa? Dia menikah umur 8 tahun. 9 tahun berhubungan intim sama suaminya, punya anak. Anaknya umur 8 tahun dinikahkan. 9 tahun lagi punya anak lagi. Berarti sudah punya cucu loh ini. Maka itu memang budaya beda. Di sana itu ya anak saya lihat orang-orang Arab yang di Yaman. Anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil itu obrolannya bukan es krim, permen, obrolannya sudah nikah. Kamu nanti pengen punya anak berapa itu loh. Anak-anak kecil sampai saya itu ya Allah, ini anak kecil sudah ngobrolnya nikah terus ini perempuan-perempuan ini. Orang Indonesia masih ngobrolnya es krim, permen kan gitu loh. Beda, karakternya beda gitu loh. Maka itu masalah pernikahan itu memang unik. Di sana itu unik sekali memang, gak seperti Indonesia. Maka itu kalau kita baca biografi, kok ada ulama sampai nikah cerai sampai 100 kali. Ini apa-apa ini ulama ini kan gitu. Iya, di Indonesia aneh. Ini kayak mata hidung belang kan gitu loh. Suamimu hidung belang, laki-laki ulama hidung belang kan gitu. Kalau di sana itu biasa. Di sana itu biasa seperti itu. Jadi nggak usah kaget. Cuma karena kita itu nggak pernah tergambar, ya akhirnya nanti kan kita itu kan mencela ulama-ulama ini. Jadi ada ulama-ulama yang sampai 100 kali nikah. Ada yang sampai 100 lebih. Istrinya itu sampai 100 lebih. Allahu a'lam. Ya, masih ada lagi? Ya, silakan Sandra. Salah. Ini dia. Ada unek-unek ya. Baiklah, silakan Mas. Semoga. Kesimpulan nih, nanti buat saya sama teman-teman juga mungkin belum merekap. Intinya kan suami idaman ya Kak ya. Ya. Jadi kalau suami idaman. Jadi kalau disimpulkan prioritas dari nomor 1 sampai berapa itu kriterianya apa aja Zat yang buat acuan kita untuk menjadi suami idaman buat istri. Ya, jadi suami idaman itu intinya gini, intinya poinnya itu tunaikan hak, tunaikan kewajiban, maka dia akan mendapatkan hak. Maksudnya apa? Secara ringkasnya gini, suami idaman itu apa? Suami yang bisa menunaikan hak istri. Itu namanya suami idaman. Itu saja, itu ringkasannya itu. Suami idaman itu siapa? Suami yang bisa menunaikan haknya istri sebelum dia menuntut istri untuk menunaikan haknya. Kalau dia sudah bisa seperti ini, dia itu akan menjadi suami idaman. Maksudnya gini,
seperti saya tadi gambarkan ya, kita itu kan punya hak dan kewajiban. Seringnya seseorang dia menuntut hak, tapi dia lupa dengan kewajiban yang harus dia tunaikan gitu. Itu jadi masalah. Termasuk suami. Saya pengen istri saya itu tunduk patuh sama saya. Iya, itu haknya kamu. Tapi pertanyaan, kamu sudah jadi pemimpin yang baik atau belum? Baik, itu coba kalau kita lihat doanya orang muslim itu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhanku, jadikan istri saya dan anak saya sebagai penyejuk mata. Itu kan buah yang kita cita-citakan. Tapi untuk sampai ke sini, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam. Karena kalau kita sudah bisa menjadi imam, nanti akan ada buahnya. Kalau kita sudah memberikan haknya istri dan anak kita, nanti mereka akan memberikan hak kita. Lah, hak kita itu namanya buah. Hak kita itu seperti apa? Istri itu tunduk patuh sama kita, anak bakti sama kita, itu kan namanya hak. Haknya saya sebagai orang tua kan itu. Nah, untuk mendapatkan ini, saya harus tunaikan dulu haknya mereka. Mereka diajari, mereka didudukkan, kemudian kita muamalah yang baik, itu kan haknya mereka. Maka suami yang idaman itu intinya suami yang bisa menunaikan haknya mereka. Haknya anak, haknya istri kita tunaikan semua. Nanti Allah akan memberikan hak kita. Nah, sekarang kita prediksi sekarang. Berarti haknya istri itu apa? Yang pertama masalah harta. Ya, nafkah, mahar, itu kan tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, masalah muamalah bil ma'ruf. Muamalah bil ma'ruf. Muamalah bil ma'ruf itu banyak sekali. Contohnya misalkan membantu istri dalam pekerjaan. Contohnya ngatur bahasa yang baik. Contohnya misalkan menemani istri. Termasuk juga ngasih istri itu jalan-jalan. Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu Masya Allah lah, kalau sama istrinya luar biasa. Terkadang bermain. Namanya wanita butuh seperti itu, bermain. Rasulullah sering sama Aisyah itu kayak itu, sampai lomba lari di dalam rumahnya. Sampai Aisyah pernah mengatakan, dulu ketika saya masih muda, saya pernah diajak Rasulullah lomba lari di rumah. Saya menang. Karena waktu itu saya belum gemuk. Tapi ketika saya gemuk, wanita Arab itu biasa kayak itu, setelah nikah mesti gemuk. Setelah gemuk, Rasulullah minta lomba lari lagi, saya kalah. Saya yang kalah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, ini balasan kekalahan saya sebelumnya. Maksudnya apa? Asik gitu loh. Maksudnya itu Rasulullah itu asik dengan istrinya itu. Nah, itu namanya muamalah bil ma'ruf. Kalau kita sudah bisa menunaikan haknya istri, selesai sebenarnya. Istri itu akan tunduk sama kita. Nah, itu kalau kata Abu Darda ketika ditemukan sama Salman. Jadi Abu Darda itu kan orangnya ahli ibadah. Salman ketika berkunjung ke rumahnya Abu Darda, dibuka pintu sama istrinya. Yang buka kan istrinya. Abu Darda lagi nggak di rumah. Akhirnya dilihat pakaiannya gitu. Kok pakainya seperti ini kamu gitu. Kenapa nggak pakai yang bagus kan gitu. Ditegur istrinya Abu Darda ini. Kenapa kamu nggak pakai yang bagus? Kok pakaian dapur seperti ini kamu kan itu. Akhirnya cerita istrinya, suami saya itu orang nggak peduli dengan dunia. Akhirnya tergambar, oh suaminya seperti. Akhirnya ketika suaminya pulang, ya, dimasakkan. Setelah itu ketika dihidangkan, kata Abu Darda, wahai saudaraku makanlah, tapi maaf saya sedang puasa sunnah. Kata Salman, enggak, makan bersama saya. Akhirnya setelah itu dibatalkan. Ketika bermalam hari, ketika mau, ya malam hari lah itu. Awal malam sudah mau bangun tidur, sholat Abu Darda, didudukkan, tidur. Waktunya tidur sekarang, bukan waktunya ibadah. Kemudian pertengahan malam mau bangun lagi, disuruh tidur. Tidur wahai Abu Darda, ini bukan waktunya ibadah. Sampai akhirnya sepertiga malamnya akhir baru dibangunkan. Setelah itu diingatkan selesai sholat. Wahai Abu Darda, saya ingatkan. Inna li nafsika 'alaika haq. Jiwa kamu punya hak yang wajib kamu tunaikan. Diistirahatkan, dipakaikan yang bagus. Itu haknya badan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istri kamu juga punya hak. Anak kamu punya hak. Tetangga kamu punya hak. Demikian juga tamu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tunaikan hak-haknya mereka itu masing-masing. Ya, jadi rupanya apa? Sibuk ibadah saja itu nggak cukup gitu. Sampai kita bisa menunaikan hak-haknya mereka gitu. Nah itu intinya gini, suami teladan itu apa? Atau suami yang sejati itu seperti apa sih itu? Yang bisa menunaikan haknya istri dan anaknya sebelum menuntut haknya dia. Nah itu namanya istri yang terbaik, suami yang terbaik. Itu saja sudah luar biasa loh. Tantangan kita untuk seperti itu sudah berat, nggak mudah. Maksudnya kita bisa menunaikan haknya mereka sebelum kita minta mereka itu menunaikan hak kita gitu. Karena kebiasaan kita itu suka menuntut. Tapi kita lupa kerjaan kita. Kalau sudah kerjaan capek, malas-malesan.
Tapi kalau sudah mulai pacoan, wah kita itu orang yang paling semangat lah itu, seakan kita itu Superman lah kalau masalah hak kan gitu. Tapi kalau masalah kerjaan malas-malasan kita kan. Nah itu mayoritas kita ya orangnya karakternya seperti itu. Gitu. Bisa dipahami ya ringkasannya ya. Nanti breakdownnya atau rinciannya itu banyak lah rinciannya. Tapi intinya apa? Suami yang sejati siapa itu? Yang bisa menunaikan hak istri dan anak sebelum menuntut haknya dia. Haknya dia. Jadi dia tunaikan kewajiban dulu, baru dia itu mendapatkan hak. Allah. Terserah. Oh, Masya Allah, masih ada lagi nih. Coba dulu. Mas Adian, oke, silakan Mas. Hanya saat kalau kewajiban kita sama istri kan sebatas ikatan suami apa istri. Kalau kewajiban kita sama anak itu batasannya dari mana, anak perempuan sama anak laki-laki. Jadi kewajiban suami yang harus diberikan kepada anak, hanya anak berarti kan? Ya hanya anak itu banyak. Hak yang berkaitan masalah harta, itu kan nafkah. Cuma saya tadi disebutkan ya, nafkah kita sama anak, sama nafkah kita sama istri beda. Nafkah kita kepada anak sesuai dengan kemampuan, kecukupan. Sedangkan hak kita, nafkahnya istri, takaran. Nominalnya sekian, minimal. Nominalnya sekian. Ini nggak dibayarkan, utang. Ya kan? Itu kalau istri. Tapi kalau sama anak, kalau saya nggak mampu, gugur kewajiban. Itu namanya nafkah karena nasab. Ini kemudian yang kedua yang masalah pendidikan. Nah itu Imam Nuqayyim menyebutkan rusaknya anak itu karena orang tua yang merusak. Beliau membahas masalah bagus sekali Imam Nuqayyim itu. Jadi ini ada anak, ini ada orang tua. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban tentang anaknya. Mendidik anak masa itu. Anak akan diminta pertanggungjawaban tentang bakti kepada orang tua. Berarti anak punya kewajiban, orang tua juga punya kewajiban. Pertanyaan di sini, kewajiban yang pertama kali Allah akan sidang itu yang mana? Kan katanya kita itu kan yang sering disalahkan anak durhaka, anak itu membangkang dan yang lainnya. Tidak, bukan durhakanya anak yang akan disidang oleh Allah Ta'ala. Tapi akan disidang itu pendidikan orang tua kepada anak. Sebelum anak disidang masalah durhakanya kepada orang tua. Bisa dipahami ya, paham ya? Kenapa? Karena anak rusak karena orang tuanya. Sehingga kalau kita itu menjadi orang tua, pahami ya, kita itu kan akan nanti naik kelas 3. Kita itu ada 3 pangkat. Yang pertama kita jomblo. Orang jomblo ini kan orang nggak punya pikiran gitu, masih itu nggak punya beban gitu. Jadi nggak punya beban, wes hidup sendiri, tenang, kayak nggak punya beban lah gitu loh. Sama-sama baik ya. Jadi paling santai, tenangnya, wes ya kayak nggak punya pikiran lah intinya itu. Pikiran hidup kan nggak ada kan itu. Kecuali itu pegang kepala terus itu kan tuh pusing juga. Ini pangkat yang pertama. Jadi pangkat pertama jomblo. Ya kan jomblomisme apa itu? Ya itu jombloan ya itu, komunitas jomblo kan gitu. Nanti kalau kita sudah jadi jomblo, naik kelas lagi, menjadi sosok suami dan istri. Ini lumayan berat, tapi nggak seberat yang lain. Masa itu ini belum berat lah. Nanti kalau kita sudah punya anak, tingkatannya luar biasa. Jadi kalau menjadi orang tua, bukan anak yang Superman, bukan. Kalau menjadi orang tua, harus menjadi orang tua yang Superman. Coba yang menjadi orang tua itu ya, dia harus bisa masak, harus bisa nyuci, ya kan? Harus bisa nyuapin, nyeboin, harus bisa didik. Guru sekolah kalah semua itu. Jadi dia harus menjadi guru sekolah, harus menjadi pembantu, harus menjadi pengusaha, menjadi koki. Superman kan orang tua. Makanya menjadi Superman itu bukan anak, keliru. Orang tua ya harus menjadi orang tua Superman. Kalau orang tua harus jadi Superman, semuanya bisa dijalankan semua. Maka itu jabatan paling tinggi. Sebagai sosok suami, ayah dan bunda itu luar biasa. Nah jadi maksudnya gini, ini intinya itu, anak itu juga punya hak. Kalau kita sudah tunaikan haknya anak, nanti anak itu akan membayar haknya kita. Kapan itu? Ketika kita sudah putus sama baktinya mereka. Nah, itu yang hebat. Nah, tapi untuk masuk ke sini, jadi kita akan memetik baktinya mereka itu nanti sampai balik.
Berarti didik dari kecil sampai balik 15 tahun lah misalkan. Wah, capeknya luar biasa kita. Mati-matian kita. 15 tahun durasinya kan, nggak main-main kan. Tapi setelah anak balik, baru kita akan petik buah capeknya kita. Dia nanti akan bakti sama kita. Itu hebatnya di situ. Dan baktinya anak kepada kita sampai kita meninggal dunia. Jadi kita mendidik sampai 15 tahun sampai balik. Setelah itu anak harus menjadi orang yang bakti. Kalau sampai anak 15 tahun atau balik nggak bisa berbakti, berarti masalah pendidikan selama 15 tahun rusak. Orang tuanya yang jadi masalah. Maka itu anak juga punya hak yang wajib kita tunaikan. Kalau kita sudah bisa menunaikan, anak itu akan membayar nanti. Nah itu kalau dalam bahasa itu, bahasa ya pendidikan itu, tunaikan haknya anak, anak akan menunaikan hak kita. Puaskan, istilahnya puaskan anak di masa kecil, anak akan memuaskan hak kita nanti ketika kita sudah tua. Walaupun memang kita sama anak itu capek lah itu. Kayak ibaratnya itu kayak kita itu kerangkeng sama anak gara-gara kita punya anak. Saya misalkan ya, saya dulu sebelum punya anak, bebas mau kemana saja kan nggak ada aturan kan gitu. Sekarang mau jalan-jalan, anak pengen ikut, anaknya idas, pusing tuh mau jalan-jalan kan gitu. Sampai akhirnya orang tua itu sudah nggak ada mau jalan-jalan, sudah nggak sempat gitu. Sampai istri saya itu ya cerita ya ngomong itu sama selalu ngomong itu, masa muda saya dirampas sama anak-anak ini. Masanya saya jalan-jalan, masanya saya main-main dirampas semua sama anak-anak kan itu. Ya terkadang lagi marah kayak gitu, akhirnya dudukkan gitu. Iya kamu sekarang dirampas nggak apa-apa, tapi nanti tunggu mereka dewasa, akan merasakan nanti buahnya itu akan merasakan. Saya cerita ya nih, saya sering ceritakan ke istri saya. Cuman ya namanya perempuan gitu loh. Nggak tahu, nggak masuk-masuk gitu loh. Bingung juga caranya ngomong itu. Jadi memang otaknya itu connect-nya lama gitu loh. Namanya perempuan kan gitu. Saya itu udah bilang gini, kenapa kok saya itu pengen punya anak banyak? Saya udah bilang gitu. Saya sendiri itu, ibu saya punya 3 anak. Anak saya anak terakhir. Kakak saya laki-laki, perempuan laki-laki saya. Ini saya ceritakan itu. Kita dulu ketika masih kecil, namanya kita itu, saya sering kelahi sama kakak saya. So ya masa itu kalau saya dengar cerita simbah-simbah itu, ya Allah, rupanya saya nakalnya berdugal sekali dulu. Makanya muncul kayak walet-walet itu mungkin ya. Itu mungkin ya tularan saya kan itu. Ya Allah, saya itu kalau diceritain dia, saya sampai segitu rupanya, Masya Allah gitu. Mungkin bapak saya, ibu saya itu mungkin mangkal juga ngelawat saya kan itu. Saya itu ya Allah ceritanya itu ya, sampai rumah mau tak bakar dulu itu, ya Allah itu. Sampai kalau sembunyi itu saya dulu ya. Saya dulu itu kalau sembunyi itu digendong. Gendong tau ya, gendong ya. Jadi main kelahi sama teman. Setelah itu masuk ngegendong tutup wis. Ya Allah, saya itu kalau dapat cerita, ya Allah, sabar sekali bapak dan ibu saya yang kerawat saya itu. Baru ngerasakan ketika punya anak walid itu baru seperti ini rupanya saya dulu. Fotokopinya itu. Masternya. Jadi sampai saya itu ya diceritain sama kakak saya itu, kamu itu dulu ya suka memukuli kakak kamu itu. Pokoknya nakal lah itu. Nah, jadi sampai ya mungkin bosan juga orang tua dengan kenakalan kita gitu. Tapi ketika kita dewasa, waktu itu ya saya dewasa itu, kakak saya yang laki-laki kerja di Sumatera, kakak saya perempuan kerja di Jakarta, saya di Surabaya mondok. Bapak saya itu pas Ramadan full 1 bulan. Bapak saya kerja di mana lah lupa, luar kota juga. 1 bulan Ramadan ibu saya sendirian. Sampai saya sih nggak tahu juga, saya nggak ngeh waktu itu, dia ini namanya kita masih muda gitu. Saya itu diceritain sama paman saya ngomong, kamu nggak tahu sih, kamu enak-enak saja di Surabaya nggak pulang-pulang gitu. Kalau kita kan enak kan di Surabaya kan gitu, walaupun libur di sana Ramadan di sana lebih enak daripada di rumah lah, bisa ibadah, itikaf dan yang lainnya kan. Saya ditelepon waktu itu, kamu enak saja itu, enak-enakan di Surabaya nggak pulang-pulang, ibu kamu setiap hari nangis itu. Lah kenapa itu? Lah nggak ada orang kan itu di rumah kan gitu. Akhirnya langsung pulang saya itu, Masya Allah ya memang benar, kasihan ibu ketika anak sudah dewasa semua. Akhirnya nanti apa? Yang ada cuma pacaran terus itu. Itu pun kalau suaminya ada di rumah.
Ya mungkin Pak Haji Abbas sudah ngerasakan kan, pacaran terus kan itu. Ya kan? Walaupun awal-awal waduh ngerawat anak masih kecil-kecil kayak ulet semua anak-anak ini, tapi ada masa di mana mereka akan meninggalkan kita. Ya, mereka itu akan meninggalkan. Nah, di masa itulah kita akan panen. Maka itu apa? Pacaran itu nanti tunggu ketika mereka sudah dewasa, nanti pacaran lagi kita kan itu. Ya kan? Jadi memang masa-masa masa kecil itu merampas kehidupan kita. Maka itu kalau istri saya itu tadi ngomong, masa muda saya dirampas sama anak-anak ini kan itu. Jalan-jalan isinya bopong anak. Lagi rela nyebain anak, Masya Allah rela saja nyebain anak. Tapi apa? Tapi nanti ada masa di mana kita akan panen mereka gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi insya Allah kita harapan kita itu anak kita tunaikan hak mereka, mati-matian kita tunaikan. Tapi nanti mudah-mudahan mereka bisa menunaikan hak kita. Itu harapan kita. Maka itu mendidik anak itu nggak mudah. 15 tahun loh bayangkan ini. Persiapan didik mereka sampai nanti menjadi anak soleh, solihah, sampai bakti sama orang tua itu selama 15 tahun kayak apa capeknya kita. Tapi nanti mereka kalau sudah berbakti sampai kita mati, mereka nanti akan bakti sama kita. Allahu Akbar. Baik, yuk satu lagi Mas Agus, silakan. So. Aku pernah dicuratin sama temen laki-laki perempuan kan. Jadi di rumah tangga mereka tuh nggak ada apa-apa. Cuman ada satu kejadian yang apa itu dibicarakan serius bahwa istrinya tuh ridho kalau dia diceraiin. Tapi sang suami karena masih sayang, bukan cinta lagi, udah tahap sayang. Apapun yang terjadi, ya masih tetap dipertahankan. Apakah suami yang seperti ini masuk dengan kriteria suami idaman kan? Dan terus apa itu jawabannya seperti apa? Solusinya? Jadi pokoknya kalau gini kaidah perempuan itu ya, saya tadi malam sampaikan ya. Perempuan itu dia itu seorang pecinta sejati. Dia kalau sudah cinta sama suaminya nggak akan melihat laki-laki yang lain. Itu hebatnya perempuan. Memang Allah berikan kelebihan di situ wanita itu. Kalau laki-laki tidak, semakin cinta sama istrinya semakin dia pengen tambah lagi. Itu hebatnya laki-laki itu. Kalau perempuan tidak, perempuan itu semakin cinta sama suaminya nggak akan ngelirik laki-laki yang lain. Itu namanya perempuan ya. Perempuan itu hebat. Sampai suaminya sudah mati pun nggak mau nikah lagi, perempuan itu hebatnya itu. Kalau laki-laki enggak, hebatnya laki-laki semakin cinta sama istrinya semakin pengen nambah lagi kan itu. Hebatnya laki-laki itu di situ. Berarti kalau laki-laki pengen nikah lagi, bukan tanda dia itu enggak cinta sama istrinya. Bahkan dia itu semakin cinta sama istrinya sehingga saya pengen nambah lagi kan itu loh. Jangan sampaikan ke istri saya, bahaya ini. Jadi bahaya ini, bisa perang dunia ketiga nanti di rumah ini. Kalau dipanah. Lah, wanita itu harus tahu kayak gitu, harus tahu juga itu bahwa laki-laki kalau cinta sama kamu itu kalau dia nikah lagi. Kalau laki-laki nggak nikah lagi berarti sebenarnya nggak cinta gitu loh. Itu karakter laki-laki itu seperti itu. Jadi intinya gini, wanita kalau dia itu sudah nggak cinta, berarti memang hatinya sudah nggak ada gitu loh. Nah itu sebabnya apa? Banyak masalah sebabnya itu. Sebabnya memang di suami itu nggak bisa apa-apa. Masa itu tidak bisa memenuhi tangki cintanya. Tangki cintanya istri. Maka dia akan mencari laki-laki yang bisa memenuhi tangki cintanya. Sebabnya terkadang yang masalah sepele dan yang lainnya. Terkadang bukan masalah hubungan intim loh. Bukan masalah jima masalahnya itu. Terkadang masalah apa? Masalah ya perhatian, masalah sayang. Dan semuanya itu namanya perempuan kan. Nah gini, kalau seandainya seorang wanita sudah nggak cinta, dia juga sudah nggak sayang. Sayang itu gini, sayang itu apa sih? Rahmat itu. Misalkan seorang laki-laki dia punya anak. Sebenarnya laki-laki nggak cinta sama istrinya, tapi aduh demi anak saya pertahankan. Itu namanya sayang. Sayang alasan yang lain, karena ada alasan yang sayang kalau diberhentikan pernikahan itu namanya sayang. Jadi ketika seorang wanita misalkan ya dia sudah nggak cinta, dia nanti pasti akan meledak. Meledak itu apa? Akan ada waktu di mana dia tidak akan menunaikan hak suami. Dan itu kan termasuk kezaliman. Terus bagaimana solusinya? Solusinya didudukkan wanita itu. Alasannya apa? Kenapa kamu minta cerai itu ada apa? Maka dia nanti akan mengutarakan alasannya. Harus jujur tapi ya, harus jujur. Saya itu
seperti ini. Oke, mungkin nggak suaminya itu menutupi kekurangan selama ini, ditutupi. Kalau tidak mungkin lagi, ya sudah, tidak ada cara kecuali bercerai. Tapi maksudnya gini, kalau mau bercerai itu dudukkan. Ini kita percerainya bukan karena kita itu punya masalah loh. Kenapa? Demi anak. Tolong jaga hubungan setelah kita itu bercerai. Kita walaupun bercerai, walaupun kita itu sudah nggak suami istri, kita itu masih ya orang baik-baikan lah itu. Demi apa? Demi anak kita. Jangan sampai nanti anak itu melihat ayah ibunya itu bertengkar terus gitu. Itu maksudnya seperti itu. Akhirnya kita misalkan walaupun harus bercerai dengan cara yang baik, setelah itu ngerawat anak bareng-bareng. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Mau di Arab biasa seperti itu gitu. Di Arab itu biasa seperti itu. Sehingga kalau bisa kita dudukkan bagus. Tapi kalau bisa disabar-sabarkan, istrinya disabarkan. Kamu bisa sabar lagi nggak? Suami nanti akan memperbaiki diri. Misalkan dia kalau bisa kasih tanda hitam di atas putih lah, tanda tangan. Tuntutan istri kepada suami. Misalkan, pertama, harus jalan-jalan setiap akhir pekan. Yang pertama. Yang kedua, tambah uang nafkah. Yang ketiga, dikasih uang untuk make up. Sekian, misalkan tambah 500 ribu, misalnya sebulan. Nanti tulis semua. Suaminya mau nggak? Waduh, ini pusing juga ini kan, banyak sekali tuntutannya itu. Kalau dia mau, tanda tangan. Hitam di atas putih loh ini. Setelah itu apa? Dipantau 1 bulan, 2 bulan, tunaikan nggak suaminya menunaikan nggak? Itu boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau bisa lagi ada pihak ketiga yang mendekatkan. Nah itu kalau kita baca Al-Quran ya, Allah Ta'ala mengatakan wa im khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian melihat suami istri ini kayak mau pecah, bagaimana caranya? Fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliya. Pihak keluarga besar suami mengutus utusan, keluarga besar istri mengutus utusan. Mereka rapat berdua utusan ini. Bagaimana cara menyelesaikan masalah keluarga tersebut? Menunjukkan apa? Harus ada pihak ketiga yang menjembatani supaya mereka bisa bersatu lagi. Nah, jadi kalau bisa dibuka seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa, misalkan solusi apa saja sudah nggak bisa, istri memang sudah nggak bisa. Kalau seperti itu ya harus bercerai dengan cara yang baik, jangan dipertahankan. Semakin dipertahankan semakin banyak kezaliman. Dan kita nggak boleh menzalimi, itu nggak boleh. Solusinya apa? Ya solusinya cerai. Solusinya cerai. Terus kalau bagaimana kalau ada anak? Ya anak nanti dirawat bareng-bareng. Ya, ada cerita juga ya, cerita nyata ya. Ada seorang suami istri bercerai. Setelah itu datang pengadilan karena mau sidang kan di pengadilan. Ketika di pengadilan itu mereka itu enak saja, ngobrol asik suami istri. Sampai akhirnya pengadilan itu bingung. Saya tanya, kok kalian itu bercerai itu kenapa? Kok kelihatan akrab seperti ini kok bercerai gitu loh. Maksudnya kaget, harta pengadilan itu kaget gitu. Kok bisa-bisanya kalian mau bercerai padahal kalian itu akrab gitu loh, ngobrol nggak ada masalah kan gitu. Biasanya datang pengadilan itu yang ribut. Sampai keluarga suami, keluarga istri mau pukul-pukulan, nah itu datang pengadilan kan itu. Kok ini akrab, kemudian ngobrolnya ya asyik, tapi kok mau bercerai kan itu. Ya akhirnya suaminya duduk kan, ya kita sudah gak sejalan lagi kan itu. Tapi kita nggak punya masalah itu. Nah, jadi indah itu apa? Perceraian ketika perceraian itu dengan cara bil ma'ruf. Nah itu Allah Ta'ala kan perintahkan fa imsakum bima'rufin. Pertahankan istri dengan cara baik. Kalau tidak bisa, au tasrihum bi ihsan. Pisahkan istri itu dengan cara yang baik juga. Nah, jadi ya dan itu harus diedukasi. Suami istri itu harus didudukkan. Ini dudukkan masalahnya apa, kemudian bagaimana solusinya. Kalau tidak ada solusi kecuali cerai, ya bercerai, tapi dengan cara bil ma'ruf. Cerai ya. Intinya gini, ya. Seorang wanita kalau dia minta cerai mesti ada masalah besar di situ. Gak mungkin wanita itu minta cerai selama gak ada masalah. Itu nggak mungkin, mesti ada permasalahan yang itu menjadi ya pemicu utama. Terkadang pemicu utamanya itu ya mungkin masalah jima, mungkin demikian juga mungkin masalah nafkah, atau mungkin masalah kedekatan, atau mungkin suaminya sering jalan-jalan sama teman-temannya, rehlah kayak gini setiap pekan, ini orang ajar kan itu loh. Suaminya rehlah terus istrinya nggak diajak kan itu loh. Itu terkadang menjadi pemicu utama loh, masa itu kayak gitu itu pemicu utama. Sempat juga nih saya cerita ya, ada seorang ibu-ibu itu ngadu ke saya. Iya, saya kaget juga itu. Akhirnya ya saya curhat lah. Curhatnya itu masalah apa itu loh? Coba ngomongnya dia itu.
Saya itu sebel sekali sama suami itu. Akhirnya tanya dulu, kenapa Bu gitu. Suami saya itu sukanya kritisi saya kalau masak gitu. Coba bayangkan gara-gara masalah itu loh. Oh itu loh. Coba sih ngomong sekali saja. Oh masakan kamu enak sekali. Mesti dikritisi, nggak enak, kurang garam, kurang asin, macem-macem gitu loh. Coba bayangkan, itu meledak loh sampai itu. Masalah itu saja saya meledak. Akhirnya ya wis, Bu nanti tak sampaikan, nanti tak nasihati. Coba bayangkan masalah itu dulu, masalah makan, masak, dikritisi, itu meledak. Sampai istrinya ya sampai pengen minta cerai gara-gara itu. Bayangkan, gara-gara itu loh. Makanya kita pahami, itulah wanita unik gitu. Termasuk edition ya, limited edition wis itu. Makhluk langka. Bahasanya ya. Jadi wanita itu kayak makhluk langka yang memang kita itu semua malahnya unik juga gitu loh. Jadi makhluk yang paling unik di dunia gitu. Jadi kalau untuk power mak-mak itu memang ya dahsyat kan itu loh. Nah itulah seperti itu wanita. Jadi memang ya aneh gitu loh. Terkadang kita mau logika yang nggak main gitu loh. Laki-laki pengennya main logika, perempuan nggak bisa. Pengennya perasaan, jadi repot gitu loh. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, saya terjawab semua ya buat teman-teman yang sudah bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Dan semoga materi suami-suami idaman ini juga kita bisa mengambil faedah dan ilmu dari kajian pagi hari ini ya. Dan semoga juga bisa terlaksana kembali kegiatan-kegiatan seperti ini Pak Naja ya. Bulan depan, Masya Allah. Langsung diagendakan bulan depan. Keluarga dicocok. Setelah keluarga Pak Naja ya itu. Baik, kita akhiri untuk kajian pagi hari ini yang insya Allah penuh faedah dan ilmu yang kita ambil. Kita akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.